Ketika akan keluar untuk mengajar atau aktivitas di luar rumah, beliau selalu meminyaki daripada bibirnya sehingga nampak basah. Untuk apa dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i? Orang yang memiliki keikhlasan itu akan terpancar dari dirinya akan kebenaran dan terhindar dari sikap-sikap yang tidak baik. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada pada dirinya harapan untuk mendapatkan pujian pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan membedakan mana amal-amal yang kecil maupun amal-amal yang besar. Orang yang ikhlas, dia tidak akan kecewa, apalagi berputus asa. Orang yang ikhlas tidak akan pernah membangga-banggakan akan pahala yang kemungkinan dia dapatkan terhadap amal yang pernah dia lakukan, sehingga dia lupa untuk mengejar pahala di kemudian hari atau untuk selanjutnya. Dia yakin bahwasanya saya sudah melakukan haji 3 kali sudah cukup. Tidak, belum tentu hajinya itu. Orang yang ikhlas tidak melihat pengaruh asar daripada amal salehnya yang pernah dilakukan, karena bagi dia itu belum tentu cukup, meskipun pada sisi Allah itu amat besar. Tapi sebelum dia laksanakan, kecil maupun besar dia akan kejar, karena itu boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah, pernah saat beliau sedang menulis, seekor lalat terbang lalu nemplok masuk ke dalam tinta beliau. Beliau mengambil lalat itu lalu menyelamatkannya, dan sang lalat setelah membersihkan perlahan-lahan sayap dan badannya, lalu dia terbang kembali. Kisah hanya seperti itu? Tidak. Tapi di malam harinya tidak ada hubungan lagi dengan penglihatan secara fisikal. Al-Ghazali didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya. Apa kata orang itu? Wahai Abu Hamid, sesungguhnya Allah meninggikan derajatmu. Kenapa demikian? Karena seekor lalat yang engkau selamatkan tadi siang. Hanya menyelamatkan seekor lalat, jemaah rahimakumullah para pendengar yang mulia. Tapi karena dilandasi keikhlasan, Allah berikan posisi yang tinggi serta makam yang terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerja mati-matian dari pagi sampai dengan pagi lagi, istirahatnya sedikit. Dia bahkan menyantuni banyak anak yatim dari pendapatan dan perolehan dari usahanya. Tapi di sisi Allah dia tidak punya nilai karena keikhlasannya tidak ada. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki keikhlasan, dia tidak bisa mengetahui apa itu kesombongan. Orang yang tidak memiliki nilai keikhlasan di dalam hatinya, maka dia tidak mampu mengenali sifat-sifat yang membinasakan seperti riya. Ada ikhlas dalam hati, Anda kenal itu riya. Tidak ada ikhlas dalam hati, maka pengenalan terhadap riya itu tidak bisa kita deteksi. Keangkuhan, kesombongan, ego tidak bisa kita ketahui karena ikhlas tidak ada di dalam hati. Betapa banyak orang yang jalan di jalan raya menggunakan fasilitas publik dan umum, tapi dia membusungkan dadanya, menghentak kakinya ke bumi. Dia tidak sadar telah melakukan kesombongan. Kenapa? Karena ikhlas tidak pernah ada di dalam hatinya. Ketika dia coba untuk ikhlas, syaitan datang mengacaukan serta membuat kerancuan di dalam usaha untuk ikhlasnya. Karena ada kepentingan syahwat pada dirinya ataupun kepentingan-kepentingan selain kebenaran di dalam hati dan pikirannya. Ya rahimakumullah. Ada sedikit waktu, kami akan ambil beberapa kisah untuk supaya mengenal betul bagaimana mengaplikasikan kisah ini serta menjadi inspirasi dan motivasi dalam mewujudkan keikhlasan pada diri kita. Adalah istri Hasan bin Sinan bercerita, suamiku ketika masuk ke dalam bilikku, dia kibuli diriku bagaikan seorang ibu mengibuli balitanya. Ketika dia perhatikan aku telah tidur, padahal aku pura-pura tertidur. Dia bangun, lalu aku coba kemana arah bangunnya. Kulihat rupanya dia berwudu, lalu melaksanakan salat di malam-malam harinya. Asyik di dalam salatnya. Ini orang-orang yang saleh. Dia bangun tengah malam, dia kemudian melakukan ibadah dan rutinitas
untuk meningkatkan karakter dirinya dan kemuliaan di sisi Allah, jangankan untuk kasih tahu sama orang lain, istrinya yang mengetahui tentang rahasia-rahasia daripada dirinya, diusahakan untuk tidak tahu bahwa dia beribadah di malam hari. Dia tidurkan dulu istrinya. Ini orang yang ikhlas. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau rajin sekali berpuasa. Ketika akan keluar untuk mengajar atau aktivitas di luar rumah, beliau selalu meminyaki daripada bibirnya sehingga nampak basah. Untuk apa dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i? Supaya orang menyangka bahwa beliau baru saja mengkonsumsi makanan, sehingga tidak dikatakan, oh itu imam, lihat beliau rajin sekali puasa. Berbeda dengan hari ini yang terjadi di kalangan kita. Baru sehari puasa, itu pun dalam sebulan. Gaungnya macam jarum jatuh di kota Banda Aceh, terdengar sampai ke Papua. Atau boleh juga yang lebih tepatnya seperti ayam bertelur satu tapi ributnya satu kampung dan negara. Ini tipe orang-orang kita hari ini. Allahu